Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di mata kuliah konsep dasar IPS. Materinya ada 4, yaitu hakikat pendidikan IPS, kedua karakteristik pendidikan IPS, ketiga sejarah perkembangan IPS, dan yang keempat ruang lingkup dan cakupan pendidikan IPS. Yang pertama, hakikat pendidikan IPS. Hakikat IPS adalah kajian tentang manusia dan dunianya. Maksudnya, kan manusia itu sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dan manusia itu tidak bisa dan tidak mungkin hidup sendirian. Pasti manusia akan butuh orang lain, manusia butuh orang lain. Nah, dengan kemajuan teknologi pula, sekarang ini orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada. Melalui apa? Melalui handphone dan internet. Nah, kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalirnya. Nah, oleh karena itu diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itulah yang akan menguasai dunia. Dalam kehidupan ternyata kehidupan itu banyak aspeknya. Seperti yang pertama, hubungan sosial. Semua hal yang berhubungan dengan interaksi manusia, tentang proses, faktor-faktor, perkembangan, dan permasalahannya dipelajari dalam ilmu sosiologi. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, ekonomi. Pasti dalam kehidupan ada dan selalu ada ekonomi, yaitu berhubungan dengan memenuhi kebutuhan manusia, perkembangan, dan permasalahan ekonomi ini dipelajari dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga, psikologi. Nah, psikologi ini merupakan aspek kehidupan yang ketiga, yaitu yang dibahas dalam ilmu psikologi. Kemudian yang keempat, budaya. Budaya ini dipelajari dalam ilmu antropologi. Kelima, sejarah. Sejarah itu berhubungan dengan waktu dan perkembangan kehidupan manusia terhadap kehidupan manusia, dan ini dipelajari dalam ilmu sejarah. Keenam, geografi. Hubungan ruang dan tempat yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dipelajari dalam ilmu geografi. 7. Politik. Berhubungan dengan norma, nilai, dan kepemimpinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dipelajari politik ini dalam ilmu politik. Nah, itulah 7 aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, karakteristik konsep dasar IPS. Nah, ruang lingkup IPS tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Kehidupan sosial manusia di masyarakat. Nah, oleh karena itu, masyarakat inilah yang meliputi atau yang menjadi sumber utama IPS. Dilihat dari singkatannya, IPS itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan sosial, otomatis sumber utamanya itu adalah manusia atau masyarakat. Nah, aspek kehidupan sosial apapun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejahtera, geografi, ataukah itu politik, bersumber dari masyarakat juga.
Nah, seperti contohnya yaitu secara langsung kita mengamati, mempelajari, bahkan mengalami aspek kehidupan sosial yang disebut ekonomi. Tidak terlepas dari masyarakat juga, ataukah dengan kata lain, aspek ekonomi ini bersumber dari masyarakat, pemenuhan kebutuhan pokok, hubungan kegiatan ekonomi seperti pedagang, proses produksi, semuanya terjadi di masyarakat. Nah, dengan demikian masyarakat ini menjadi sumber materi IPS. Nah, sebagai program pendidikan, IPS yang layak harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ketiga aspek yang dikaji dalam proses pendidikan IPS yaitu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan itu merupakan karakteristik IPS sendiri. Untuk membahas lebih jelas tentang karakteristik IPS dapat dilihat dari berbagai pandangan. Nah, berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama, materi. Dalam materi IPS ini ada 5 macam sumber materi IPS. Yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Contohnya gini, anak-anak sering bermain tanah, memainkan batu, atau memainkan tanah-tanahan, bikin kue-kuehan. Nah, kemudian si anak itu bertanya, kakak misalkan, kenapa batunya berbeda bentuknya, yang ini mah pipi dan kalau yang ini mah bulat, kenapa ya? Nah, secara tidak langsung anak itu sedang belajar ilmu IPS yaitu geografi. Nah, yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. Nah, dalam kegiatan manusia juga selalu ada materi IPS, yaitu contohnya gini, yang mata pencaharian seperti jual beli. Kan jual beli ini secara tidak langsung masyarakat mempelajari ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang IPS, materi IPS yaitu ekonomi. Yang ketiga yaitu lingkungan, geografi, dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Nah, kan awalnya itu anak itu dia tumbuh di lingkungan keluarga dulu, kemudian semakin besar sekolah, semakin besar lagi masyarakat, makin besar lagi terus sampai mendunia. Nah, secara tidak langsung manusia itu sedang mempelajari materi IPS, yaitu antropologi atau kehidupan masyarakat, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat yaitu kehidupan masa lampau. Nah, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Nah, secara tidak langsung juga manusia itu sedang mempelajari materi IPS, yaitu tentang sejarah, tentang kehidupan masa lampau. Nah, materi IPS ini juga bersifat dinamis karena didasarkan pada kehidupan yang senantiasa berkembang, maka ilmu
yang mempelajarinya juga akan mengikuti zaman gitu, dinamis, enggak tetap materi yang dibahasnya pasti zaman. Kalau misalkan di tahun 10 tahun ke depan beda zaman lagi, pasti ilmu sejarahnya juga membahas zaman yang 10 tahun ke depan. Kemudian yang kelima yaitu anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, keluarga. Itulah 5 sumber materi IPS yang dilihat atau yang dipandang dari materi IPS. Yang kedua yaitu karakteristik yang dipandang dari strategi penyampaian pembelajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Nah, tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon or expanding environment kurikulum. Nah, sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah, artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak harus dapat bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman sebayanya. Tidak boleh tergantung pada ibu, ayah, atau anggota keluarga yang lain yang dikenalnya, tapi anak itu harus bergabung, berbaur dengan orang lain gitu, supaya tidak ketergantungan jika jauh dari keluarganya. Yang kedua yaitu anak memiliki kemampuan sineik analitik, artinya dapat mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Yang ketiga yaitu secara jasmaniah, anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Secara jasmani, anak itu sudah mencapai bentuk anak sekolahnya, itu sudah sudah memenuhi karakteristik. Kalau menurut Preston di dalam Umar Hamalik, anak mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak merespon atau menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian peristiwa, benda-benda yang ada di sekitarnya. Mereka memiliki minat yang luas dan tersebar di sekitar lingkungannya. Yang kedua, anak adalah seorang penyelidik. Anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin diketahuinya. Yang ketiga, anak ingin berbuat. Ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat apa yang dia mau. Kemudian yang keempat yaitu anak mempunyai minat yang kuat terhadap orang-orang yang kecil atau terperinci yang seringkali kurang penting atau bermakna. Nah, itulah yang merupakan karakteristik dari pendidikan IPS. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan IPS. Sejarah perkembangan IPS bagi dua, yaitu secara umum atau dunia, dan yang kedua yaitu sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan IPS di dunia. Ilmu pengetahuan IPS adalah terjemahan dari social studies. Perkembangan IPS dapat kita lihat melalui sejarah social studies yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam karya akademis dan dipublikasikan oleh National
Council for the Social Studies atau NCSS singkatannya. Pada pertemuan organisasi tersebut tahun 1935 sampai sekarang. Nah, definisi tentang social studies yaitu ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kemudian, pengertian ini dibakukan social studies meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam praktiknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Nah, jadi awalnya definisi social studies itu disederhanakan cuman untuk jadi tujuan pendidikan. Tapi seiring berjalannya waktu ini dibakukan pengertian social studies dengan berbagai ilmu-ilmu pengetahuannya. Nah, dalam pengertian awal social studies tersebut di atas terkandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, social studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial. Jadi maksudnya gini, kan ada ilmu IPS ya atau social studies. Nah, social studies ini merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial yang tadi, yang ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu geografi. Nah, kemudian ilmu itu diturunkan ke social studies. Yang kedua, disiplin. Ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran baik pada tingkat sekolah maupun tingkat pendidikan tinggi. Nah, disiplin ini tetap dikembangkan mulai dari sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, itu sejarah secara ringkas pendidikan IPS di dunia. Kemudian sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Istilah IPS pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang civics education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut muncul 3 istilah dan digunakan secara tukar pakai, yaitu yang pertama pengetahuan sosial, kedua studi sosial, ketiga ilmu pengetahuan sosial. Nah, konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973 dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP ini digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau studi sekolah sosial. Nah, sebagai materi pelajarannya yaitu sebagai mata pelajaran terpadu. Nah, jadi PKN itu dijadikan mata pelajaran terpadu awalnya. Nah, sedangkan dalam kurikulum menengah 4 tahun digunakan istilah yang pertama studi sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran inti bagi semua pelajaran. Ketiga, civics dan hukum sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS. Nah, pada tahap kurikulum PPSP,
Konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu pendidikan IPS terintegrasi dengan nama pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan IPS terpisah. Nah, kalau yang pertama itu pendidikan IPS terintegrasi. Yang kedua itu pendidikan IPS terpisah. Nah, istilah IPS ini digunakan sebagai konsep payung untuk sejarah, ekonomi, dan geografi. Yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus. Konsep pendidikan IPS tersebut lalu memberi inspirasi terhadap kurikulum tahun 1975 yang menampilkan 4 profil, yaitu yang pertama pendidikan moral Pancasila sebagai pengganti kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS khusus. Yang kedua pendidikan IPS terpadu untuk SD. Yang ketiga pendidikan IPS terkonfederasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk sejarah, ekonomi, koperasi, dan geografi. Yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, ekonomi, dan geografi untuk SMA atau sejarah geografi SPG. Kemudian, bertitik tolak dari pemikiran mengenai kedudukan konseptual PDIPS dapat diidentifikasikan sekolah objek telaah dari sistem pendidikan IPS, yaitu yang pertama, karakteristik, potensi, dan perilaku belajar siswa SD, SLTP, dan SMU. Kedua, karakteristik, potensi, dan perilaku belajar mahasiswa FPIPS, IKIP, atau JPIPS, STKIP. Yang ketiga, kurikulum dan bahan ajar IPS, SD, SLTP, dan SMU. Yang keempat, disiplin ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan. Yang kelima, teori, prinsip, strategi, media, serta evaluasi pembelajaran IPS. Yang keenam, masalah-masalah sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak sosial. Ketujuh, norma agama yang melandasi dan memperkuat profesionalisme. Itulah sejarah IPS, sejarah pendidikan IPS. Selanjutnya yaitu yang keempat, ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS. Nah, istilah ilmu pengetahuan IPS dan keberadaannya dalam kurikulum persekolahan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan keberadaan sosial studi di Amerika Serikat. Oleh karenanya, gerakan dan paham sosial studi di Amerika Serikat banyak mempengaruhi pemikiran mengenai IPS di Indonesia. Nah, pemahaman antara IPS dan II sangat berkaitan erat karena keduanya secara tradisional memang saling berhubungan, tetapi IPS lebih menekankan pada pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, di mana topik IPS dapat dimanipulasi menjadi suatu isu pertanyaan atau permasalahan yang bersifat perspektif. Nah, studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan disiplin bidang akademis, tetapi merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Kerangka kerja studi sosial tidak menekankan pada bidang teoritis, tapi lebih kepada bidang-bidang praktis. Pendekatan yang digunakan studi sosial bersifat interdisiplin dan multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. Sedangkan
pendekatan ilmu sosial bersifat disipliner dan menggunakan ilmunya masing-masing. Demikian pula dengan tingkat dan taraf lebih bersifat multidimensional, yaitu lebih meninjau satu gejala atau masalah sosial dari berbagai dimensi atau aspek kehidupan. Ruang lingkup IPS sama halnya dengan ilmu sosial, yaitu manusia dalam konteks sosial sebagai anggota masyarakat, juga merupakan tempat persemaian dan sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan daya nalar para mahasiswa secara kesinambungan. Nah, konsep dasar IPS dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan konsep itu sendiri menurut Dorothy menyatakan bahwa konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Definisi lain dan konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu atau sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret ataupun gagasan yang abstrak. Nah, konsep studi yaitu suatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan suatu yang menonjol, sifat yang melekat, pemahaman dan penggunaan konsep yang tepat tergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi. Pengertian umum kata yang bersangkutan. Konsep memiliki pengertian denotatif dan juga pengertian konotatif. Nah, apa itu denotatif? Denotatif adalah pengertian berdasarkan inti katanya yang dapat digali dalam kamus. Sedangkan pengertian konotatif adalah pengertian yang tingkatnya tinggi dan luas. Pengertian konotatif ini merupakan pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konteks. Nah, jadi IPS dan IIS memiliki subjek dan objek yang sama, yaitu mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, dalam hal ini berarti konsep dasar memiliki dasar pengertian pada suatu bidang ilmu sosial. Oleh karena itu, ilmu sosial merupakan salah satu sumber dari pengembangan materi pembelajaran IPS bagi kepentingan pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, di samping bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.